Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan pertemuan pada pagi hari ini. Salam beserta salam tidak lupa kita karuniakan kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang telah berkesempatan hadir mengikuti prekonferensi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya sebagai Karu, Rida Hayati sebagai Katim A, Rida Desida sebagai Katim B. Di sini sebelum kita memulai prekonferensi kita, mari kita dengarkan laporan dari tim Dinas Malam yang akan disampaikan oleh Duyani Adinda. Terima kasih saya Pak Eni sebagai Karu. Baiklah, laporan dari tim Dinas Malam yaitu untuk pasien sendiri yaitu berjumlah 16 pasien, yang mana dengan minimal care itu ada 2 pasien, partial care ada 12 pasien, dan selebihnya itu total care ada 2 pasien. Untuk pasien masuk tadi malam tidak ada penggunaan obat-obat Terima kasih atas laporannya kepada tim Dinas Malam. Selama Dinas Malam apakah ada kendala, hambatan atau ada kekurangan peralatan? Tidak ada. Terima kasih. Selanjutnya kita mulai prekonferensi kita pada pagi hari ini. Kita dengarkan laporan dari Katim A yang akan disampaikan oleh Rida Hayati. Baik, terima kasih Pak Ruangan saya kali ini. Di sini saya Rida Hayati sebagai ketua tim A menjelaskan tentang jumlah pasien yaitu sebanyak 10 orang dengan kategori minimal 2 orang, parsial 7 orang, dan total care ada 1 orang. Untuk pasien yang pertama yaitu Nyonya H. Dengan hari rawatan keempat dengan diagnosa CA-MAME, sinistra, dengan masalah keperawatan nyeri akut dan resiko infeksi, dan untuk terapinya Nyonya H infus RL, diet MB, ceftriaxone 2x1, keterolak 3x1, ranitidin 2x1, vitamin K 3x1, serta asam tarasemat 3x500 gram melalui IV. Dan untuk rencana tindak lanjutnya yaitu standby dengan PRC satu larutan nanti bakal dihubungi labor, jaringannya bakal di PA kan, lanjut dengan cek albumin dan perawat asosiatnya oleh Dinas Bina. Untuk selanjutnya itu Tuan B dengan hari rawatan keempat dengan diagnosa post biopsi atas indikasi kanker CA rekti dengan masalah keperawatan nyeri akut dan resiko infeksi. Untuk terapinya sendiri yaitu RL 8 jam per kolo, diet NC tanpa serat. Untuk rencana tindak lanjutnya itu cek gula darah pada Tuan B, pantau TTV-nya, tracing luka pasien karena pasien akan pulang. Nah, untuk perawat asosiatnya oleh Dinas Bina. Yang ketiga yaitu Tuan A dengan hari rawatan kedua, diagnosa post timbral dengan masalah kesehatan nyeri akut, resiko infeksi, dengan terapi infus RL 8 jam. Untuk rencana tindak lanjut pantau TTV pada Tuan A. Selanjutnya yaitu Nyonya F. Nyonya F hari rawatan kedua dengan diagnosa post biopsi, masalah kesehatan nyeri akut dan resiko infeksi, serta untuk terapinya infus RL 8 jam per kolok, keterolak 3x3 melalui IV, ceftriaxone 2x1 melalui IV, ranitidin 3x50 gram melalui IV, diet MB. Untuk rencana tindak lanjutnya anjurkan radioterapi 2x24 jam pada pasien, jaringan jangan lupa di PA kan, pantau TTV, dan untuk perawat asosiatnya oleh Nasdina. Untuk selanjutnya yaitu pasien yang kelima. Untuk pasien yang kelima yaitu Tuan R dengan hari rawatan kedua, diagnosa post biopsi dengan masalah kesehatan nyeri akut dan selanjutnya risiko infeksi.
Untuk terapinya sendiri, infus RL 8 jam per kolom, ceftriaxone 2x2, metformin 3x1, ranitidin 2x1, diet MC tanpa serat. Untuk rencana tindak lanjutnya, instruksi post op jaringan pada Tuan R, serta pantau TTV pada Tuan R. Untuk pasien asosiatnya Nasdina. Untuk yang ke-6 yaitu Tuan I hari rawatan kedua dengan diagnosa odontektomi atas indikasi infektif perut dengan masalah kesehatan nyeri akut, resiko infeksi. Untuk terapinya sendiri yaitu infus RL 8 jam per kolom, ceftriaxone 2x1 IV, ketorolac 2x1 IV, ranitidin 2x1, dexamethasone 3x1. Jangan dilanjutkan kumur-kumur dengan betadine 2 kali sehari. Dan rencana tindak lanjutnya itu pantau TTV pada Tuan I. Rencana tindak lanjut untuk perawat asosiatnya oleh Mas Rahimah. Selanjutnya yang ketujuh, pasien Nyonya R dengan hari rawatan kedua dengan diagnosa tonsilitis kronik dengan masalah kesehatan nyeri akut. Yang kedua, risiko infeksi. Untuk terapinya yaitu infus RL 8 jam per kolom, diet MC, ceftriaxone 2 gram. Untuk tindak lanjut kegiatan, pantau TTV pada Nyonya R. Untuk perawat asosiatnya oleh Rahimah. Yang ke-8 yaitu Nyonya R dengan hari rawatan kedua dengan diagnosa fibula sepertiga distal dengan masalah kesehatan nyeri akut, risiko infeksi. Dan untuk terapinya yaitu infus NaCl 0,92% 12 jam per kolom, ranitidin 2x1 melalui IV, ketorolac 2x1 gram melalui IV, cefotaxime 2x1 melalui IV, dan diet MB. Untuk rencana tindak lanjut yaitu monitor TTV pada Nyonya R. Untuk yang ke-9 yaitu Tuan Z dengan hari rawatan kedua dengan diagnosa post deployment atau finger flap atas indikasi full nose. Untuk masalah kesehatannya nyeri. Yang kedua, risiko infeksi. Untuk terapi pada Tuan Z yaitu infus NaCl 0,9% 12 jam per kolom, ceftriaxone 2x1 melalui IV, ranitidin 2x50 melalui IV, ketorolac 3x30 melalui IV. Untuk rencana tindak lanjutnya pada Tuan Z, eksisi besok pada jam 9 pagi. Dan jangan lupa untuk pantau terus TTV pada Tuan Z. Untuk pasien untuk perawat asosiat itu oleh Mas Rahimah. Yang terakhir yang ke-10 yaitu Tuan A dengan hari rawatan pertama dengan diagnosa fibroma manus dengan masalah kesehatan ansietas dan kurangnya ansietas dan nyeri pada resiko nyeri nyeri pada Tuan A. Untuk terapinya yaitu infus RL 8 jam per kolom. Untuk rencana tindak lanjut ukur TTV pada Tuan A. Sekian laporan pasien dari tim A dikembalikan ke halaman. Terima kasih kepada tim A yang telah menyampaikan laporannya. Apakah ada tambahan intervensi dan terapi yang dari tim A malam? Baik, terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan laporan dari pasien B yang akan disampaikan oleh Mas Tia. Terima kasih Pak Waman. Saya akan melaporkan ini jumlah pasiennya ada 4 orang, dan selanjutnya laki-laki ada 4 orang, dan
dengan diagnosa medisnya sepsis dan BAB, kendala nafas, dan juga suspek COVID-19. Dan masalah keperawatannya dari pasien ini adalah yang pertama, bersihan jalan nafas yang efektif, dimana infeksi pada jalan nafas. Yang kedua, risiko infeksi berhubungan dengan ketahanan tubuh tidak kuat. Dimana intervensinya yang paling dapat adalah yang pertama, frekuensi dan pertama manajemen jalan nafas. Intervensi yang kedua adalah kontrol infeksi. Dan terapi yang diberikan yaitu O2-NRM, 15 ppm, kemudian meropenem, levofloxacin, lorcenex, hydrocortisone, pemberian injeksi termofon, kemudian injeksi estradiol, pemberian injeksi organ, dan juga paracetamol, kemudian pemberian nebu, simorfil, dan juga mifen dan epoacetil. Nah, rencana tindak lanjutnya yaitu terapi lanjut pemberian terapi oksigen 5 liter per menit dan terapi pemberian bronchodilator yaitu dari disoprofil, kompuisen, dan andesil, dan juga mengadakan batuk efektif. Untuk pasien kedua, nama pasien menyanyi di mana stadinya adalah nefritis dengan umur 72 tahun, hari rawatannya hari yang ketiga, dengan tingkat ketergantungannya pasiennya, diagnosa medisnya neuralgia trigeminal. Jadi masalah perawatan yang kami angkat yaitu pertama yang akut berhubungan dengan penekanan saraf trigeminalnya. Yang kedua, masalah perawatannya ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan. Intervensi yang diangkat ke diagnosa pertamanya manajemen medis, dan diagnosa keduanya manajemen nutrisi. Pemberian terapinya yaitu SDRL, tramadol 2x1, kemudian injeksi omeprazol, kemudian injeksi ketorolac, dan pemberian pronager. Dan rencana tindak lanjutnya terapi dilanjutkan dengan kolaborasi di pasien. Untuk pasien yang ketiga, nama pasien Tuan DA, di mana PV-nya adalah perawat nurse Balkis. Umur pasien 66 tahun, masuk hari rawatan yang kelima, tingkat ketergantungannya partial care, dan diagnosa medisnya CHF, disertai diabetes mellitus tipe kedua dan CAD. Dan masalah keperawatannya yang pertama, pola nafasnya tidak efektif, yang kedua ketidakstabilan pada glukosa darah. Dan intervensi diagnosa pertamanya terapi oksigen, dan intervensi diagnosa yang keduanya manajemen perfusinia, di mana terapi yang diberikan itu yang pertama O2 4 liter per menit dengan asam lanur, kemudian injeksi omeprazol 40 mg, dan pemberian pronager, kemudian juga pemberian infus RL 24 jam per polos, dan pemberian furosemid ekstra 1 ampul, pemberian omeprazol 2x1, kemudian pemberian cetirizine tablet 2x1. Dan untuk rencana tindak lanjutnya juga harus dicek gula darahnya, kemudian terapi lanjutnya pemberian injeksi insulin, dan kolaborasi di pasien, dan monitor dalam pemberian terapi oksigen. Untuk nama pasien ini Tuan A yang akan dipilihkan oleh kepada perawat nurse Anissa, dengan sama umur pasien 68 tahun, masuk hari rawatan yang ke-10 dengan tingkat ketergantungan partial care. Di sini diagnosa medisnya anemia, dan masalah keperawatan yang pertama itu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, dan untuk masalah keperawatan yang keduanya ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Intervensi yang diangkat untuk diagnosa pertamanya manajemen nutrisi, intervensi diagnosa keduanya manajemen jaringan perifer, dan kemudian pemberian terapinya itu diberikan NaCl 0,9% 6 jam per kolot, dan diet lambung, kemudian pemberian O2 5 liter secara nafsu kanul, dan rencana tindak lanjutnya terapi dilanjutkan. Untuk pasien Tuan AS umur 56 tahun itu akan dititipkan kepada nurse Anissa dengan hari rawatnya yang kelima. Tingkat ketergantungan pasien ini partial care dengan diagnosa medis, aspeksi hipovolemik, kemudian perdarahan hematemesis, melena, sirosis hepatis,
dan juga disertai gastritis akut. Masalah perawatannya ada dua, yang pertama gangguan keseimbangan cairan, dan yang kedua nyeri akut, di mana intervensi yang diangkat yang diagnosa pertamanya adalah manajemen cairan. Untuk intervensi diagnosa keduanya yaitu manajemen nyeri dengan pemberian terapi IVFC amnofusin hepar, mana tirafusinnya itu 1:2 selama 8 jam berkolok. Kemudian pemberian diet MCDH1 di 3x300 cc, dan kemudian pemberian furosemid. Ini apabila pemberian furosemid ini dilanjutkan jika tekanan darahnya di atas 100 meter ya, meter Hg. Kemudian pemberian injeksi lasik juga itu 2x2 mg secara IV. Kemudian spironolactone juga pemberian 1x200 mg secara IV. Kemudian propanol juga 3x10 mg. Di mana untuk terapi lanjutnya terapi dilanjutkan, rencana selanjutnya terapi dilanjutkan, dan kemudian juga mengajarkan teknik distraksi, teknik farmakologinya. Untuk pasien yang berikutnya, Nyonya R, umur 58 tahun, yang akan di-PJ-kan kepada perawat Nurse Anissa. Ini masuk hari rawatannya ke yang ketiga, tingkat ketergantungannya partial care dengan diagnosa medis TMTP2 disertai trus iskemik, dan masalah perawatan yang diangkat itu yang pertama perfusi jaringan cerebral tidak efektif, yang kedua hambatan mobilitas fisik. Intervensi yang diagnosa yang pertama itu peningkatan perfusi cerebral, dan intervensi diagnosa kedua itu terapi latihan ambulasi, kontrol otot dan pergerakan sendi. Dan terapi yang diberikan itu IVFC 0,9% selama 12 jam berkolok, dan juga dietnya rendah garam, dan kemudian pembiasaan 1x10 mg, konkor 1x2,5 mg, aktilat 3x1 sendok teh. Dan rencana selanjutnya akan diberikan pasien ini terapi yang sudah ada dilanjutkan, kemudian dan diberikan juga latihan non-pasif serta kolaborasi di pasien. Sekian laporan dari tim D. Silakan kembali kepada terima kasih. Terima kasih atas laporannya kepada anak D. Apakah ada tambahan intervensi dan terapi dari Bapak dan Mas Mamun? Cukup, sampai. Terima kasih. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pasien kita pada hari ini berjumlah 16 orang, 10 orang dari tim A, 6 orang dari tim D, dengan tingkat ketergantungan minimal 2 orang, parsial 12 orang, total 2 orang. Dari tingkat ketergantungan ini dapat dinilai dengan jumlah tenaga yaitu yang dibutuhkan, yaitu yang tersedia 2 PA, 2 kakim, dan ditambah 7 mahasiswa. Jadi dari yang dibutuhkan dan yang tersedia dirasa cukup untuk jumlah tenaga. Selanjutnya untuk jumlah diagnosa itu sebanyak 32 diagnosa. Sebelum kita akhiri pre-conference kita pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan kita dengan membaca al-Fatihah. Terima kasih. Kita akhiri pre-conference kita pada pagi hari ini. Selamat bertugas, tetap jaga protokol kesehatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.